Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dengan PJJ. Walaupun kita masuk lagi ke dalam PJJ, mudah-mudahan kita tetap semangat belajarnya, kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pimpinan atau manajemen produksi. Hari ini kita akan masuk ke materi tentang manajemen artistik. Nah, di mana manajemen artistik ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada sutradara, ada pemeran, pimpinan artistik. Dalam pimpinan artistik ada beberapa manajemen lagi. Yang pertama itu ada stage manager, penata panggung, penata rias, penata busana, penata cahaya, penata musik atau penata audio. Ya, hari ini kita akan membahas satu persatu isi dari manajemen artistik. Baik, di sini pertama ada sutradara. Ya, mungkin kalian sudah ketahui bahwa sutradara itu adalah sangat penting, ya, karena di sini sutradara itu inti dari pembuatan film, ya. Di sini sutradara bertugas untuk mengkonsep pertunjukan, ya. Selain mengkonsep pertunjukan, di sini juga sutradara bertugas untuk memilih pemain, melatih pemain, ya. Dimana itu adalah tanggung jawab sebagai sutradara. Jalan atau tidaknya pertunjukan itu tergantung kepada sutradara. Maka dari itu di sini sutradara harus mempunyai pemikiran yang kreatif, ya, dan juga tegas, ya. Nah, di sini yang kedua itu ada pemeran. Nah, di sini pemeran itu tugasnya selain menghafalkan naskah, di sini juga pemeran harus mencari atau memenuhi karakter yang sudah dipilih oleh sutradara, ya. Pemeran harus mencari karakteristik, misalnya Anissa. Anissa itu mendapatkan peran sebagai anak yang lincah. Padahal Anissa itu adalah seseorang yang pendiam, ya. Nah, bagaimana caranya Anissa ini mencari karakter menjadi anak yang lincah? Nah, maka dari itu Anissa harus mencari referensi. Bagaimana sih cara Anissa itu menjadi anak yang lincah, ya? Mencari referensi bisa dari YouTube, dari Google atau internet jenis lainnya, gitu, ya. Pemeran harus memaksimalkan karakternya karena pertanggungjawaban yang sangat besar karena sudah dipercayai oleh sutradara. Nah, lalu ada pimpinan artistik. Yang pertama itu ada stage manager, ya. Nah, untuk stage manager di sini adalah urusannya dengan panggung, ya. Stage manager tugasnya yaitu untuk mengatur atau mengatur keluar masuknya para pemain, ya. Jadi harus tahu nih bagian mana saja. Misal, ya, di sini stage manager kita butuhkan 2 orang untuk menjaga pintu kanan dengan pintu kiri, ya. Fungsinya untuk apa? Karena di sini stage manager mengatur panggung, mengatur keluar masuknya pemain, jadi stage manager harus mengetahui isi ceritanya, ya. Kadang begini, karena namanya manusia, ya, kadang kita lupa bagian mana nih kita masuk. Nah, ini fungsinya stage manager untuk mengingatkan para pemain. Misal dalam babak 1. Nah, dalam babak 1 ini pemainnya yaitu geng A, geng B, dan geng C. Nah, stage manager memanggil, misal stage manager bagian pintu kanan. Stage manager bagian pintu kanan itu memanggil geng A sampai geng C untuk main di babak 1, ya. Begitupun seterusnya. Jadi mengatur, ya, mengatur bagian panggung, keluar masuknya para pemain. Lalu ada penata panggung. Nah, di sini untuk penata panggung untuk penata panggung di sini adalah yang terlibat kepada dekorasi, ya, bagian-bagian penghiasan panggung. Nah, di sini juga penata panggung harus
berkoordinasi dengan sutradara ya. Kenapa perlu koordinasi? Karena semua konsep ada dari sutradara gitu ya. Nah, penata panggung, lalu ada penata rias ya. Nah, penata rias di sini fungsinya ya tentu untuk merias ya, karena tanpa riasan mungkin karakter itu tidak akan muncul ya. Nah, penata rias di sini harus mengetahui karakter apa aja yang akan dimainkan pada drama pertunjukan tersebut ya. Maka dari itu penata rias harus mengetahui rias-riasan yang telah diatur oleh sutradara. Nah, misal Anissa menjadi anak yang lincah. Bagaimana sih karakter riasan Anissa untuk menjadi anak yang lincah? Apakah harus diikat dua, atau rambutnya mengurai, atau misalnya tata riasnya harus menor, ataukah harus biasa-biasa saja? Nah, itu penata rias harus bisa menjadikan satu karakter itu menjadi terwujud ya. Nah, bagaimana nih kalau misalkan di usia kita anak-anak remaja ya, ketika kita anak-anak remaja terus kapasitas muka kita sudah seperti ini, apakah bisa menjadi karakter anak kecil? Ya, tentu bisa ya. Tapi bagaimana caranya? Nah, itu penata rias harus berkoordinasi dengan tim tata busana ya, karena memang ada satu kesulitan mungkin kalau misalkan penata rias itu merias usia kita atau anak-anak remaja seperti kalian, menata rias anak kecil ya. Maka dari itu harus dikoordinasikan dengan penata busana ya. Nah, penata busana di sini juga harus mengetahui konsep ya. Bagaimana nih pakaian anak kecil seusia, misalkan seusia 5 tahun, apa aja busana yang harus dipakainya. Begitupun kalau misalkan ada karakter orang tua atau menjadi karakter seorang guru ya. Penata busana di sini harus mengkonsep. Oh, biasanya yang kita ketahui kalau misalkan guru itu selalu memakai jas misal ya, terus celana kain misal ya. Nah ya, celana kain katun gitu ya. Nah, terus bagaimana nih riasnya? Kalau misalkan memiliki karakter bapak-bapak, otomatis misal bapak-bapak itu berjenggot, berkumis ya. Nah, itu tata busana dengan tata rias harus selalu berkoordinasi dengan sutradara ya. Jadi jangan asal merias tetapi tidak dengan persetujuan bapak atau ibu sutradara. Nah, itu ya. Jadi dari pemeran sampai semuanya ini harus berkoordinasi dengan sutradara ya. Nah, lalu ada penata cahaya. Nah, biasanya penata cahaya di sini harus mengetahui blocking ya, blocking para pemain. Bagian mana nih yang harus disorot, atau memakai lampu tembak atau memakai lampu sorot dan sebagainya. Nah, biasanya kalau misalkan penata cahaya itu sering dipakai di gedung ya, di gedung pertunjukan, karena kita nanti akan pagelarannya di sekolah. Mungkin kalau misalkan nanti keadaannya sudah baik ya, jadi kita tidak perlu penataan cahaya ya, tapi kalau misalkan dibutuhkan itu boleh ya, itu penata cahaya. Lalu ada penata musik atau audio ya, karena kita di sini adalah akan mempergelarkan tentang drama musikal, maka dari itu kita memerlukan musik ya. Karena ibu udah sampaikan di awal, drama musikal kita harus mempunyai orang-orang yang bisa musik ya. Tapi kalau misalkan terkendala dengan para pemainnya, kalian bisa menggunakan audio MP3 ya. Jadi penata audio atau penata musik ini harus mengetahui babak mana aja nih yang akan di setel musik
Misal di babak 1 itu diceritakan tentang sekolah ya. Jadi musiknya itu tentang sekolah ya. Pas bagian sedih musiknya seperti apa, pas bagian senang musiknya seperti apa, begitu ya. Nah, jadi kesimpulan hari ini, manajemen artistik itu sangat diperlukan ya. Selain manajemen produksi yang telah kita pilih, manajemen artistik juga harus kita pilih ya, begitu. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, kalian boleh langsung aja di WhatsApp. Mudah-mudahan materi hari ini kalian bisa pahami ya. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.